Apakah berkata jujur selalu menjadi hal yang benar untuk dilakukan? Kalau menurutmu ya, bagaimana kalau itu artinya kamu kehilangan segalanya? Bagaimana kalau itu artinya adalah hidup dalam realita di mana kamulah penyebab ketidakbahagiaan, perpisahan, dan kesepian? Apa kamu akan tetap berkata jujur? Yang bisa kukatakan adalah mengatakan sebuah kejujuran itu lebih sakit daripada berbohong. Aku sedang libur sekolah dan menghabiskan banyak waktu di depan komputer bermain game dan mengobrol dengan teman-temanku. Itu kulakukan sampai ayah memutuskan untuk membatasi jam pemakaian komputernya, karena ia tidak ingin aku menghabiskan waktu lama di depan komputer seperti zombie. Ayah ingin memastikan bahwa aku tidak tidur terlalu larut, dan itu cukup menyebalkan bagiku. Tapi satu hari, ku ketahui passwordnya, dan saat ayah tidak di rumah, aku masuk ke akunnya. Awalnya, aku tidak mencari apapun di program atau datanya, karena aku hanya ingin mengobrol dengan teman-temanku di grup obrolan. Tapi kemudian, kulihat email muncul dari Facebook. Aku bahkan tidak tahu kalau ayah tahu cara menggunakan Facebook atau memiliki akun. Tapi pesan pribadinya muncul tepat di depan mataku. Aku tahu aku tidak boleh membukanya, tapi aku tidak tahan godaan dan rasa penasaran mengambil alih otakku. Ku klik linknya dan di sana ia muncul, seorang perempuan bernama Tiffany, dan pesannya menjurus hal-hal kotor, juga beberapa foto yang sifatnya pribadi. Siapa perempuan ini? Mungkin ia salah kirim dan aku justru membuka pesannya. Aku begitu ketakutan akan membuat ayah berada dalam masalah, dan aku baru saja akan menutup pesannya saat sebuah pesan baru muncul. Hai sayang, aku diranjang sekarang, memikirkanmu. Dan pesan itu datang dengan sebuah foto. Tiffany tidak mengenakan pakaian. Ya Tuhan, apa ini? Aku hampir menjatuhkan komputer karena kaget. Ini pasti bercanda. Aku mencoba berpikir jernih melihat pesan di depanku. Tentunya ini benar-benar salah kirim kan? Ya kan? Tapi kemudian aku lihat pesan baru lain muncul dan kali ini dari ayahku. Aku tahu yang kulakukan salah, tapi rasa penasaran melingkupiku dan aku harus tahu. Saat aku melihat fotonya, itu tertanam di otakku. Itu foto ayah. Aku masih duduk di sana dan pesan berganti pesan terus muncul. Ayah mengirimkan pesan dan foto yang sama pada perempuan ini. Sudah berapa lama ini berlangsung? Aku tidak ingin melihatnya lagi, tapi aku terbakar amarah dan tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Ratusan pesan kencan berbulan-bulan lalu dan pikiran bahwa itu semua menjijikan tidak terlintas di benakku. Karena yang kusadari adalah ayah berselingkuh dari ibu dengan perempuan bernama Tiffany ini. Teganya ia. Tak sepatah kata pun keluar dari mulutku. Dan aku berusaha menahan tangis dengan menutup wajah. Ayah adalah duniaku. Dan kupikir aku memiliki ayah terbaik, paling jujur, dan dapat dipercaya. Tapi kenyataannya, ia pembohong besar. Aku tidak tahu harus apa, jadi aku hanya duduk di sana dengan foto-foto dan informasi yang sudah kubaca. Aku berharap bisa menghapus foto-foto dan pesan-pesan itu dari pikiranku, tapi yang bisa kulakukan hanya berlindung dalam ruangku sendiri. Mekanisme bertahan yang biasa kugunakan untuk mengalihkan diriku dari orang tua kapanpun mereka berargumen. Selama ini, aku tahu orang tuaku tidak bisa akur satu sama lain hanya dengan melihat bagaimana mereka duduk terpisah saat mendatangi rapat orang tua guru dan kemudian bertengkar hebat. Kapanpun aku mengintip untuk mendengarkan, mereka akan melihatku dan dengan segera berpura-pura seakan tidak terjadi apa-apa. Mereka akan berbohong dan mengatakan bahwa semua baik-baik saja atau mereka hanya sedang mendiskusikan sesuatu dan berbeda pendapat. Tapi aku tahu mereka menyayangi satu sama lain. Tapi, hal ini akan menghancurkan ibuku. Ini akan meruntuhkan keluargaku. Aku merasa harus memberitahu ibu, tapi aku benci hal ini. Aku sangat benci tentang apa yang kupikirkan tentang ini semua. Haruskah aku memberitahu ibu apa yang kutemukan? Aku tidak tahan melihatnya marah dan meninggalkan ayah. Hal terakhir yang kuinginkan adalah keluarga yang terpecah. Jadi, mungkin aku bisa memberitahu ayah karena kami sangat dekat dan ia akan berhenti melakukan hal ini. Lalu aku berpikir pilihan terakhirku adalah tidak mengatakan apapun dan bertingkah seperti tidak terjadi apa-apa. Kupikir,
Jika ibu tidak tahu, maka itu tidak akan menyakitinya kan? Tapi kemudian, aku ingin melakukan hal yang benar. Aku tahu ini salah, tapi jika aku tidak mengatakan apapun, itu sama saja dan akan semakin menyakitinya jika ibu tahu sendiri. Aku tidak ingin menjadi anak yang menyimpan rahasia atau menyebabkan perceraian, tapi aku ingin jujur dalam keluargaku dan mereka sudah dewasa. Jadi, ku beranikan diriku dan turun menemui ibu untuk mengatakan kebenarannya, berharap akan ada solusi terbaik untuk semua. Bu, dengan air mata membasahi mataku. Apa yang akan ibu lakukan jika ku katakan ayah menemui perempuan lain di belakangmu? Matanya terbelalak dan kemudian ia mengendurkan alisnya. Kamu bercanda kan? Itu tidak lucu, Laki. Kamu tidak boleh mengatakan hal semacam itu sembarangan tanpa tahu pasti dan tanpa bukti. Ayahmu tidak akan. Dan kutunjukkan pesan-pesan itu padanya. Semua. Satu per satu. Ia mulai mengambil foto menggunakan HP-nya dan dengan cepat menelepon nenekku. Aku tidak tahu apa yang mereka bicarakan, tapi aku tidak bisa memaafkan diriku hari itu. Karena begitu ayah tiba di rumah, ia mulai mengemasi barang-barangnya ke mobil. Aku mendapatkan yang kuinginkan, yakni kejujuran. Tapi, aku juga memecah keluarga kami. Setelah kejadian itu, ayah tidak pernah marah atas apa yang kulakukan. Ia bahkan berkali-kali mengatakan bahwa itu bukan salahku. Tapi aku hanya bisa merasa bahwa ia berbohong, seperti apa yang ia lakukan pada ibu. Walaupun begitu, ayah tidak pernah memarahiku, tidak pernah memukul atau berkata itu salahku. Ia hanya berlutut di depanku dan berkata, "Ayah bangga padamu karena berani mengatakan kebenarannya pada ibu. Ayah tahu belum menjadi ayah yang baik, tapi percayalah saat ayah katakan, ayah bangga padamu." Semua orang di keluargaku berkata aku anak yang berani karena apa yang kulakukan. Tapi, aku hanya bisa merasakan pengkhianatan dan merasa bersalah. Melakukan hal yang benar terasa seperti melakukan kesalahan. Dan terkadang, aku berpikir jika mengatakan hal jujur itu, apa benar-benar sepadan? Tentu saja aku merasa sedih melihat ayah harus keluar dari rumah. Tapi setelah tahun berlalu, ku pelajari bahwa kejujuran disertai dengan tanggung jawab besar di kedua sisi. Dan walaupun rasanya terkesan salah, itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Melihat ibu tersenyum ceria sekarang, dan mengetahui bahwa ayah terus mengatakan bahwa ia bangga karena aku berani jujur, aku bahagia melihat hubungan mereka membaik